Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Syaifuddin Maksum. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelajari mental sales dan cara membuat konsumen jatuh cinta. Oke. Nah, sebenarnya pengusaha dan karyawan sama-sama bertanggung jawab untuk menjual. Apa yang dimaksud? Karena pada dasarnya semua perusahaan itu harus menjual baik barang maupun jasa. Untuk dapat menjual barang itu tidak mudah, perlu memiliki mental yang luar biasa. Nah, mental yang luar biasa seorang sales, itu kan sales kan adalah ujung tombak kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa seorang sales, mustahil sebuah produk akan sampai ke tangan konsumen. Karena itu banyak perusahaan yang mengandalkan sales untuk kemajuan usahanya. Menjadi seorang sales tentu bukan hal yang mudah. Nah, seorang sales tak hanya dituntut untuk pandai menawarkan produk dan menjualnya kepada konsumen, tetapi butuh mental yang kuat. Dan Zagata, pemilik Booking CO, pernah berkata, sebelum memulai bisnis ini, saya banyak belajar mengenai produk dan branding, strategi promosi tersebut. Salah. Setelah saya pelajari, saya ternyata harus lebih gencar melakukan penjualan sambil terus melakukan kampanye mengenai produk ini. Di Amerika Serikat, karyawan di bidang sales adalah orang-orang yang pada akhirnya terinspirasi untuk menjadi pengusaha. Dalam dunia marketing atau sales, kita belajar mengenai keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebagai sales, teman-teman juga harus bisa meyakinkan calon klien atau konsumen untuk mau menggunakan produk yang kita tawarkan. Dan ada beberapa mental luar biasa lainnya yang dari seorang sales yang perlu kita pelajari. Oke, yang pertama, terus melakukan proyek. Orang sales biasa melakukan prospek ketika angka penjualan yang mereka lakukan mulai menurun. Nah, berbeda dengan orang sales luar biasa yang terus melakukan prospek ketika mereka sedang laris-larisnya. Mereka tidak menunggu lumbung mereka kosong dahulu baru bekerja keras. Nah, Adam Friedman, pendiri CEO Mebly, itu pernah berkata, sebelum mendirikan perusahaan, Adam mencoba mengerjakan sesuatu proyek di tempat kerjanya dulu. Karena mengerjakan proyek itu, dia terinspirasi untuk mendirikan sebuah perusahaan. Itu contohnya. Jadi kerja keras dulu, jangan nunggu prospek pencapaian menurun baru follow up. Yang kedua, menentukan tenggat waktu pembelian. Waktu amatlah berharga. Nah, bukan hanya dalam bisnis, dalam bidang lain pun keberadaan waktu sama dihargai. Nah, saking berharganya waktu, Richard Branson berkata, jika Anda tidak punya waktu untuk hal-hal kecil, maka Anda tidak punya waktu untuk hal-hal besar. Nah, orang sales biasa menciptakan pengalaman membeli yang santai. Mereka memberikan pilihan kepada konsumen dan membiarkan konsumen tersebut memutuskan sendiri kapan ia harus melakukan pembelian. Nah, orang sales yang luar biasa tidak seperti itu. Mereka justru menciptakan kekhawatiran. Mereka menciptakan energi dan hasrat untuk membeli tanpa memanipulasi konsumen. Mereka menciptakan sebuah keadaan yang mendorong konsumennya untuk memutuskan membeli segera mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjual solusi. Orang sales biasa menjual produk dan jasa, sedangkan orang sales yang luar biasa menjual solusi untuk masalah yang konsumen alami. Mereka bukan hanya seorang penjual, namun juga ahli. Mereka sangat mengenal apa yang mereka jual sehingga mereka juga dapat menjadi konsultan. Sebagai contoh, ketika kita menjual produk-produk kecantikan sebagai salesman atau saleswoman, melainkan beauty konsultan, seorang salesman atau saleswoman akan mengatakan kepada calon konsumen mengenai manfaat yang bisa didapatkan jika memakai produknya dan menawarkan solusi dari masalah yang dimiliki konsumen. Yang keempat, tidak memiliki decision. Orang sales biasa seringkali memiliki decision yang otomatis membuat mereka memiliki relaxation. Sedangkan orang sales yang luar biasa juga tidak seperti itu. Mereka mengejar setiap peluang closing seolah itu adalah penjualan terakhir yang bisa mereka lakukan. Yang kelima, menjual adalah gaya hidup. Orang sales biasa menganggap aktivitasnya sebagai pekerjaan
sedangkan orang sales yang biasa menganggapnya sebagai hobi. Mereka mencintai apa yang mereka lakukan, bahkan mereka memang merasa dilahirkan sebagai seorang penjual. Mereka tidak bisa membayangkan diri melakukan pekerjaan yang lain selain menjual. Bagi mereka, menjual bukanlah pekerjaan, tapi hobi, namun gaya hidup. Yang keenam, mengutamakan relasi. Orang sales biasa hanya memikirkan bagaimana ia bisa menjual di sisi lain. Orang sales yang luar biasa memikirkan bagaimana ia bisa menjadi relasi dengan konsumen. Itu beberapa tentang mental sales dan cara membuat konsumen itu jatuh cinta sama kita. Oke, terima kasih.